Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Erdian. Saya dari kelompok 2 dengan NPM 1811373. Saya di sini akan sedikit mempresentasikan tentang perancangan aplikasi KP untuk efisiensi order menggunakan metode Agile dengan studi kasus di restoran Pondok Lauk. Baik, langsung ke materinya. Agile Development Method adalah sekelompok metodologi pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang sama atau pengembangan sistem jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dari pengembang terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Ini merupakan siklus kerja dari Agile Development Method. Dimulai dengan time box planning, kemudian nanti ada siklus kerja yang berulang, coding development test, kemudian ada requirement, elicitation, detail system design, kemudian nanti ke tahap selanjutnya itu ada demonstration sama retrospective meeting. Ini merupakan penjelasan dari siklus kerja Agile. Time box planning merupakan merencanakan secara konseptual sistem baru yang akan dibangun dengan memperhatikan sistem yang berjalan. Kemudian ada iteration design, iteration build, dan iteration test. Tahap ini kegiatan berulang yang mencakup kebutuhan sistem, desain sistem, pengembangan software. Kemudian di tahap selanjutnya ada demonstration. Di tahap ketiga, pengembang mulai memperkenalkan model yang diterapkan. Umumnya, evaluasi sistem akan melibatkan pengujian model dan user acceptance sebelum sistem dideliver kepada user. Kemudian yang terakhir itu ada retrospective meeting. Ini adalah tahapan akhir dari pengembangan sistem dengan metodologi Agile, yaitu implementasi model sistem sesuai user acceptance, perspektif user yang telah diterjemahkan pengembang dengan bantuan akan memperlancar proses delivery sistem baru. Adapun kelebihan dari Agile sendiri yaitu pertama, meningkatkan kepuasan kepada klien. Dapat melakukan review pelanggan mengenai software yang dibuat lebih awal. Pembangunan sistem dibuat lebih cepat. Mengurangi resiko kegagalan implementasi software dari segi non-teknis. Kemudian yang terakhir, jika pada saat pembangunan sistem terjadi kegagalan, kerugian dari segi materi relatif lebih kecil. Adapun kekurangan Agile yaitu developer harus selalu siap dengan perubahan karena perubahan akan selalu diterima. Kemudian, Agile tidak akan berjalan dengan baik jika komitmen dari tim yang bekerja itu kurang. Tidak cocok dalam skala tim yang besar, dilakukan lebih dari 20 orang. Perkiraan waktu rilis dan harga perangkat lunak akan sulit ditentukan. Nah, baik, kita akan masuk ke tahap analisis menggunakan Agile. Di tahapan yang pertama, kita akan masuk ke menggunakan time box planning, di mana kita harus menentukan analisis yang berjalan atau analisis sistem yang berjalan. Kemudian nanti kita akan usulkan sistem yang baru. Di sistem yang berjalan saat ini, pelanggan diharuskan untuk melewati 2 fase sebelum masuk ke KP. Yang pertama adalah masuk ke menu antrian memilih saung. Kemudian nanti di fase kedua adalah antrian memilih menu makanan. Nah, dari situ kita akan usulkan sistem yang baru, di mana pelanggan hanya perlu masuk ke satu fase antrian, yaitu MID. MID sendiri adalah Multi Information Display. Fungsinya akan memberikan informasi tentang ketersediaan saung dan pilihan menu makanan. Nah, kedatangan pelanggan nantinya akan di sini alurnya adalah akan masuk ke saung MID. MID sendiri di sini akan memunculkan pilihan tentang ketersediaan dari saung dan menu makanan yang ada. Nah, di tahapan yang kedua adalah iteration. Tim pengembang selanjutnya mulai bekerja mendesain sistem secara detail meliputi desain UI front-end, back-end, arsitektur database, jaringan, serta beberapa prosedur. Nah, di tahapan yang ketiga yaitu demonstration. Demo produk layaknya presentasi yang disampaikan kepada user mengenai progres pelaksanaan proyek. Dalam kasus penelitian ini, demo ini sering
melibatkan sebuah tools input dari sisi pelanggan. Hal ini dikarenakan tujuan utama pengembangan adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan memberikan pengalaman berbeda dalam proses bisnis restoran. Keberhasilan demo modul akan dilanjutkan dengan delivery system. Dan di tahapan yang terakhir yaitu retrospective meeting. Dengan prosedur retrospektif ini, maka arah pengembangan sistem dapat selalu terkendali dengan tetap memperhatikan kebutuhan dasar level atas pencapaian di setiap tahap pengembangan dapat menunjukkan fungsinya meskipun belum sepenuhnya final. Sebagai contoh, pada awal delivery modul MID atau Multi Information Display, sistem dapat memberikan fungsinya kepada pelanggan meskipun modul order dan info menu belum dikerjakan. Namun demikian, pelanggan dapat memprediksi arah pengembangan yang diinginkan pihak restoran. Pelanggan yang datang kembali di kemudian hari setelah modul lebih lengkap akan merasakan pula tahap-tahap pengembangan sistem. Nah, kita akan melakukan perbandingan menggunakan metode lainnya, yaitu Extreme Programming. Pengertian Extreme Programming sendiri yaitu metode pengembangan perangkat lunak yang berfokus dalam meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dari sebuah pembangunan perangkat lunak dengan cara melakukan beberapa cara sederhana. XP juga menyingkat tahapannya menjadi lebih sederhana, tetapi adaptif dan fleksibel. Tahapan yang ada di Extreme Programming antara lain yaitu yang pertama, perencanaan, yang kedua, desain, yang ketiga, pengkodean, yang keempat yaitu pengujian atau testing. Di tahap yang pertama, mengumpulkan kebutuhan-kebutuhan yang digunakan dalam aplikasi yang dibuat. Nah, berdasarkan analisis dari kebutuhan yang telah didapat, fitur yang terdapat dalam aplikasi ini nantinya akan terdiri dari pelanggan dapat melihat dan memilih daftar pemesanan. Pelanggan juga dapat melihat ketersediaan saung. Pelanggan dapat melakukan pembayaran. Koki dapat menerima informasi pesanan. Pelanggan dapat menerima permintaan pembayaran. Di tahap yang kedua, pada tahap ini, tahap merupakan proses pengembangan perangkat lunak yang melanjutkan tahap perencanaan dan sebelum tahap pengkodean. Aktivitas yang terjadi pada tahap ini, peneliti menggunakan diagram UML untuk alat desain untuk mendesain aplikasi. Diagram UML yang digunakan antara lain use case diagram dan activity diagram. Di sini saya membuat contoh use case diagram salah satunya ini, di mana nanti pelanggan akan bisa mengecek ketersediaan saung, memesan saung, memesan makanan, melakukan pembayaran. Kasir juga akan melakukan pembayaran dan menyajikan makanan. Kemudian saya akan membuat menu yang dipilih oleh pelanggan. Nah, di tahap yang ketiga yaitu pengkodean. Tahap yang dilakukan setelah selesai membuat desain sistem adalah pengkodean. Sebelum tahap ini dijalankan, XP merekomendasikan pengembang untuk membuat modul unit test terlebih dahulu yang bertujuan untuk melakukan uji coba kepada klien, sehingga jika ada kesalahan dalam pemahaman, pengembang dapat langsung memperbaikinya. Di tahap yang terakhir yaitu pengujian. Di sini saya menggunakan pengujian dengan metode black box atau menggunakan graph. Ini adalah testing menggunakan black box di mana saya menggunakan graphical user interface atau GUI. Sudah sesuai atau tidaknya ya ini. Hasilnya sudah sesuai dengan apa yang diinginkan. Ini adalah menu saung resto. Ketika pelanggan datang nanti akan muncul menu ini yang pertama kali. Kemudian nanti ada pilihan menu untuk pelanggan, status pesanan. Ini adalah untuk pembayaran dan ini untuk konfirmasi pesanan. Nah, kesimpulannya, agil dan penerapan membantu tim bereaksi terhadap ketidakstabilan membangun perangkat lunak melalui tambahan berulang siklus kerja yang dikenal sebagai sprint. Sementara XP adalah pengembangan perangkat lunak yang mencoba menyederhanakan berbagai tahapan dalam proses pengembangan tersebut, sehingga menjadi lebih adaptif dan fleksibel. Penggunaan agil diantaranya memiliki konsep yang rumit dibandingkan dengan metode klasik. Metode klasik relatif lebih lama dalam pengerjaan proyeknya dibandingkan dengan metode agil dan resiko kegagalan lebih rendah dibandingkan dengan metode klasik. Sedangkan penggunaan extreme programming diantaranya saat kebutuhan sistem selalu berubah-ubah, cocok digunakan untuk klien yang membutuhkan waktu yang cepat dalam pembuatan sistem tersebut. Pengerjaan proyek dalam
Extreme programming juga dilakukan oleh 2 sampai 10 orang dalam satu tim. Jadi dari sini kita dapat simpulkan bahwa sebenarnya untuk membuat pemesanan ini atau aplikasi pemesanan ini sebenarnya lebih cocok untuk menggunakan XP atau Extreme Programming. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf ya banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Nita Nurayani dengan NPM 181111375. Di sini saya akan menjelaskan perancangan aplikasi cafe untuk efisiensi order menggunakan metode RAD. Jadi perbandingan antara Agile dan RAD. RAD atau Rapid Application Development adalah strategi siklus hidup yang ditunjukkan untuk menyediakan pengembangan yang jauh lebih cepat dan mendapatkan hasil dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan hasil yang dicapai melalui siklus tradisional. Adapun tahapan pengembangan aplikasinya yaitu perencanaan, kemudian workshop desain RAD, dan implementasi. Yang pertama, rencana kebutuhan. Pada tahap ini, user dan analis melakukan semacam pertemuan untuk melakukan identifikasi tujuan dari aplikasi atau sistem dan melakukan identifikasi kebutuhan informasi untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini, analis mengumpulkan bahan atau data dari kafe seperti kedatangan pelanggan, memilih menu, status pesanan, perubahan order, dan konfirmasi pesanan. Yang kedua, proses desain. Pada tahap ini adalah melakukan proses desain dan melakukan perbaikan apabila masih terdapat ketidaksesuaian desain antara user dan analis, serta perancangan tabel untuk database-nya. Yang ketiga, implementasi. Pada tahap penelitian ini yang dilakukan adalah membangun aplikasi dengan mengimplementasikan hasil dari tahapan proses desain ke dalam bahasa pemrograman yang dipakai. Masukan pada tahapan ini yaitu informasi aktor, objek, dan kelas yang terlibat. Sedangkan hasil outputnya berupa aplikasi cafe untuk efisiensi order yang akan dibuat. Setelah program selesai, baik itu sebagian maupun secara keseluruhan, maka dilakukan proses pengujian terhadap program tersebut. Apakah terdapat kesalahan atau tidak sebelum diaplikasikan pada suatu organisasi. Nah, kemudian ini adalah hasil pengujiannya berupa tampilan halaman depan. Kemudian tampilan halaman pemilihan menu, tampilan status pemesanan, tampilan konfirmasi pesanan, dan tampilan informasi mengenai tagihan. Adapun kelebihan metodologi RAD yaitu penghematan waktu dalam keseluruhan fase proyek. Biaya yang dikeluarkan lebih rendah, perubahan desain sistem lebih berpengaruh dengan cepat dibandingkan SDLC tradisional, dan user lebih mengerti akan sistem yang dikembangkan. Adapun kekurangan penerapan metode RAD yaitu dengan metode RAD, penganalisis berusaha mempercepat proyek dengan terburu-buru. Kelemahan yang berkaitan dengan waktu dan perhatian terhadap detail. Aplikasi dapat diselesaikan secara cepat tetapi tidak mampu mengarahkan penekanan terhadap permasalahan-permasalahan perusahaan yang seharusnya diarahkan. RAD menyulitkan di mana programmer dan analisis dituntut untuk menguasai kemampuan baru sementara pada saat yang sama mereka harus bekerja mengembangkan sistem. Nah, jadi kesimpulan perbandingannya, dalam metode Agile, pembangunan sistem dibuat lebih cepat dengan selalu memperhatikan kepuasan klien dan memperhatikan keunggulan teknis dan desain yang baik. Adapun metode RAD
Aplikasi dapat diselesaikan secara lebih cepat, tetapi tidak mampu mengarahkan penekanan terhadap permasalahan-permasalahan perusahaan yang seharusnya diarahkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurholis dari kelompok 2 dengan NPM 181111278. Saya di sini akan sedikit mempresentasikan tentang perancangan aplikasi KP untuk efisiensi order menggunakan SDLC Agile dan diuji ulang dengan SDLC Waterfall dengan studi kasus di restoran Pondok Lauk. Apa itu SDLC? Adalah tahapan-tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh analis sistem dan programmer dalam membangun sistem informasi dan metode dalam mengembangkan sistem tersebut. Sistem yang dibangun dengan menggunakan SDLC akan memudahkan dalam mengidentifikasi masalah dan merancang sistem sesuai kebutuhan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Ini adalah sebuah langkah-langkah pada SDLC, di antaranya analis, desain, implementasi, testing, dan evaluasi. Apa itu Agile? Agile Development Method adalah sekelompok metode pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang sama atau pengembangan sistem jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dari pengembang terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Nah, ini adalah salah satu contoh langkah-langkah pada Agile. Nah, di sini kita bisa lihat metode pada Agile Development Method adalah yang pertama, time box planning. Di sini kita dapat merencanakan secara konseptual sistem dengan memperhatikan sistem yang berjalan. Nah, yang kedua, iterasi desain, build, terus analis. Nah, di tahap ini mencakup kebutuhan sistem. Terus tahap selanjutnya adalah demonstrasi, adalah pengenalan model kepada customer. Nah, tahap selanjutnya adalah tahapan terakhir yaitu retrospective meeting, adalah implementasi model sistem sesuai yang user inginkan. Nah, ini adalah langkah-langkah metode yang telah tadi dijelaskan. Nah, di sini adalah ada kelebihan Agile. Yang pertama, meningkatkan kepuasan kepada klien. Yang kedua, dapat melakukan review pelanggan mengenai software yang dibuat lebih awal. Terus pembangunan sistem dibuat lebih cepat. Mengurangi resiko kegagalan implementasi software dari segala non-teknis jika pada saat pembangunan sistem terjadi kegagalan dan kerugian dari segi materi akan relatif kecil. Di samping kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, ini adalah kekurangan Agile. Developer harus selalu siap dengan perubahan karena perubahan akan selalu diterima. Agile tidak akan berjalan dengan baik jika komitmen tim kurang. Nah, Agile juga tidak cocok dalam skala tim yang sangat besar. Perkiraan waktu relasi dan harga perangkat lunak sulit ditentukan. Soalnya dalam metode Agile semua metode dapat berjalan sendiri-sendiri atau tidak bertahap. Nah, sekarang perbandingan menggunakan metode waterfall dengan metode Agile yang tadi.
Waterfall sendiri adalah suatu proses pengembangan perangkat lunak yang melakukan pendekatan secara sistematis dan berurut, dipandang sebagai terus mengalir ke bawah seperti air terjun melewati fase-fase perencanaan, pemodelan, implementasi, dan pengujian. Nah, ini adalah gambaran waterfall. Keluaran dari tahapan sebelumnya merupakan masukan untuk tahap berikutnya, karena tahapan demi tahapan yang dilakukan harus menunggu selesai tahapan sebelumnya dan berjalan berurutan. Nah, sekarang masuk ke langkah-langkah waterfall SDLC. Langkah pertama adalah analisis kebutuhan sistem atau pengumpulan data yang dibuat dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh klien. Tahap ini akan menghasilkan data yang diinginkan klien. Dokumen inilah yang akan menjadi acuan sistem analis untuk menerjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Pengumpulan dalam tahapan ini bisa melakukan penelitian, wawancara, dan studi tour. Pada tahapan ini, klien harus bisa menjelaskan dan mendefinisikan jenis sistem yang ingin dibangun. Seorang sistem analis akan menggali informasi sebanyak-banyaknya dari klien sehingga akan tercipta sebuah sistem yang bisa melakukan tugas yang diinginkan oleh klien. Yang kedua adalah desain. Desain akan menerjemahkan kebutuhan ke sebuah perancangan perangkat lunak dalam bentuk UML atau use case sebelum dibuat coding. Proses ini berfokus pada struktur data, arsitektur perangkat lunak, presentasi interface, dan detail algoritma prosedural. Yang ketiga adalah implementasi. Untuk dapat dimengerti oleh komputer, maka desain harus diimplementasikan atau diubah bentuknya agar dimengerti oleh komputer, yaitu ke dalam bahasa pemrograman melalui proses coding yang dikerjakan oleh programmer. Tahap selanjutnya adalah testing. Tahap ini dilakukan untuk penggabungan model-model yang sudah dibuat dan dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah software yang dibuat telah sesuai dengan desainnya dan fungsi pada software tersebut, apakah terjadi kesalahan atau tidak. Nah, setelah testing, lanjut ke proses maintenance atau pemeliharaan, yaitu pemeliharaan terhadap perubahan yang berkembang seiring dengan adaptasi perangkat lunak dengan kondisi atau situasi sebenarnya setelah disampaikan kepada konsumen atau pelanggan. Nah, ini adalah kelebihan waterfall. Yang pertama, memiliki proses yang urut mulai dari analisis hingga support. Setiap proses tidak dapat saling tumpang tindih karena setiap prosesnya mempunyai porsi masing-masing atau bertahap. Setiap proses memiliki spesifikasinya sendiri sehingga sebuah sistem dapat dikembangkan sesuai dengan apa yang dikehendaki tepat sasaran. Nah, di samping kelebihan pasti ada kekurangannya. Nah, ini adalah kekurangan waterfall, diantaranya proses yang dilakukan cenderung panjang dan juga lama karena tahapan waterfall tahapan-tahapannya yaitu bertahap. Biaya penggunaan metode yang cenderung mahal soalnya ya karena bertahap. Membutuhkan banyak riset dan juga penelitian pendukung untuk mengembangkan sistem menggunakan metode waterfall. Nah, ini adalah tahapan yang dilakukan kepada studi kasus kita yaitu restoran Pondok Laut. Nah, tahapan-tahapannya adalah
Tahapan analisisnya adalah user dapat melihat dan memilih daftar pemesanan, dapat melihat ketersediaan saung yang akan digunakan, dapat melakukan pembayaran, dan koki dapat menerima informasi pemesanan, pelayanan dapat menerima permintaan pembayaran. Tahap kedua adalah desain. Setelah analisis, pasti akan dibuat UML seperti ini, yaitu ini adalah sebuah use case yang sesuai dengan desain yang tadi. Ini adalah tampilan aplikasi yang dibuat. Nah, tahapan ketiga adalah implementasi. Penerapan sistem informasi penjualan ini menggunakan aplikasi NetBeans Java dan MySQL sebagai rancangan pemrogramannya. Aplikasi ini dirancang berbasis desktop untuk mempermudah pengguna dalam menggunakan sistem informasi penjualan. Tahap keempat adalah testing. Nah, tahapan testing ini menggunakan metode black box atau metode melihat interface-nya atau tampilan program, apakah program dapat berjalan dengan baik sesuai yang diinginkan atau tidak. Nah, ini adalah contoh skenario pengujian pada program restoran Pondok Lauk. Nah, bisa kita lihat. Yang pertama, hanya mengisi data username dan mengosongkan data password. Nah, sistem akan menolak dan menampilkannya pesan. Nah, ini adalah valid. Menginput data username yang salah, lalu langsung enter untuk masuk ke dalam program. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan pesan. Nah, ini adalah beberapa contoh testing. Nah, tahap terakhir adalah maintenance atau pemeliharaan. Sistem yang sudah dibangun harus dilakukan perawatan, baik perawatan data dengan cara di backup maupun perawatan dalam hal hardware dan software. Kesimpulannya, sistem informasi penjualan pada restoran Pondok Lauk dan dengan alternatif pemecahannya yaitu dengan membangun sistem komputerisasi. Nah, sistem komputerisasi itu merupakan sebagian kecil dari teknologi yang dapat membantu cara dalam meningkatkan serta mengawasi produk kerja. Menggunakan metode waterfall mempermudah dalam melakukan pengembangan sistem karena harus melalui tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Dengan ketelitian yang tinggi, data akan lebih akurat dan mengurangi tingkat kesalahan. Proses pembayaran atau transaksi yang akan menjadi lebih terkontrol dengan sistem komputerisasi serta memudahkan saat pembuatan laporan. Proses penyimpanan data dengan menggunakan proses terkomputerisasi akan lebih menghemat waktu dibanding media kertas dan mempercepat dalam bentuk pengolahan data, pencarian data, serta pembuatan laporan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, saya Ranti Yuliasari, NPM 1811274. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode Agile tentang perancangan aplikasi kafe untuk efisiensi order dengan metode prototyping. Apa itu metode prototyping? Bisa kita lihat dalam bahasa Indonesia, diartikan dengan istilah purwarupa. Istilah tersebut berarti model awal atau rancangan sementara yang masih membutuhkan berbagai penyesuaian sebelum dinyatakan telah memenuhi hasil yang diinginkan. Bisa kita lihat di sini ada workshop desain prototyping. Yang pertama ada customer test drive mock-up atau uji pelanggan mengendalikan market. Yang kedua, listen to customer atau mendengarkan pelanggan. Yang ketiga, ada build or revise mock-up atau membangun dan memperbaiki market. Siklus ini siklus yang berputar. Selanjutnya, ada 5 tahapan pengembangan metode prototyping. Yang pertama, tahap pengumpulan kebutuhan. Pada tahap ini, pelanggan dan pengembang saling bantu dalam mendefinisikan format seluruh perangkat lunak, menentukan keperluan dan garis besar sistem yang akan dirancang. Yang kedua, ada tahap quick design. Membangun rancangan global sebagai contoh bagi user. Yang ketiga, tahap pembangunan prototyping. Proses perancangan sementara yang fokusnya kepada penyajian kepada pelanggan termasuk pengujian dan penyempurnaan. Yang keempat, tahap evaluasi pelanggan, di mana pelanggan melakukan pengujian terhadap prototipe yang ada dan pengembang memperhalus analisis kebutuhan pemakai. Yang terakhir, ada tahap pembuatan dan implementasi. Tahap ini termasuk proses desain, rancang, pengkodean, dan testing. Bisa kita lihat di sini ada contoh menu dari aplikasinya. Yang pertama ada gambaran dari rumah makan. Di sini kita ambil contoh rumah makan Pondok Laut. Selanjutnya ada pilihan menu. Selanjutnya ada status pesanan. Di sini kita bisa lihat siapa yang memesan, jumlahnya berapa. Dan yang terakhir ada live invoice. Live invoice ini adalah menu untuk pembayaran dan lain-lain.